Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami, yaitu tentang yang bermaterikan tentang PPNBM atas PKP dan JKP. Sebelum masuk ke penjelasannya, eh, saya akan menyebutkan anggota kelompok terlebih dahulu, yaitu yang pertama dengan saya sendiri ada Hedi Kurniawan, yang kedua Albania Sofyan, yang ketiga Fahrul Razi Kair, dan yang keempat Hegit Aditya. Baiklah, poin yang pertama yaitu adalah dasar hukum PPNBM. Dasar hukum PPNBM adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang sudah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Poin yang kedua yaitu karakteristik PPNBM. Karakteristik PPNBM ini sama halnya dengan PPN. PPNBM dikategorikan sebagai yang pertama pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Yang kedua objektif, yaitu pajak yang pengenaan pajaknya didasarkan pada objek pajaknya tanpa melihat keadaan subjeknya. Yang ketiga, pajak atas konsumsi umum dalam negeri. Dan yang keempat, pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dialihkan ke pihak lain. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu latar belakang pengenaan PPNBM di samping PPN. PPNBM dikenakan karena dilatar belakangi oleh 4. Yang pertama yaitu PPN yang bersifat regresif. Yang kedua, mengurangi pola konsumsi yang kontraproduktif. Yang ketiga, sarana untuk melindungi produsen kecil dan tradisional. Yang keempat, yaitu menambah penerimaan negara. Selanjutnya yaitu materinya tarif PPNBM dan mekanisme PPNBM atas kendaraan bermotor. Tarif PPNBM kendaraan bermotor dibagi atas 7. Yang pertama yaitu tarif PPNBM sebesar 10%, yang kedua tarif PPNBM sebesar 20%, yang ketiga tarif PPNBM sebesar 30%, yang keempat tarif PPNBM sebesar 40%, yang kelima yaitu tarif PPNBM sebesar 50%, yang keenam tarif PPNBM sebesar 60%, yang ketujuh yaitu tarif PPNBM sebesar 125%. Dan tarif PPNBM non kendaraan bermotor dibagi atas 4. Yang pertama tarif PPNBM sebesar 20%, yang kedua tarif PPNBM sebesar 40%, yang ketiga tarif PPNBM sebesar 50%, yang keempat tarif PPNBM sebesar 75%. Materi selanjutnya yaitu barang kena pajak atau BKP tergolong mewah. Barang kena pajak tergolong mewah dibagi atas 3. Yang pertama itu dengan tarif sebesar 40%. Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan pesawat udara lainnya tanpa penggerak, dan kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya kecuali untuk keperluan negara. Yang kedua yaitu dengan tarif sebesar 50%. Yang pertama yaitu kelompok pesawat udara selain yang disebut sebagaimana dimaksud pada ayat 3 kecuali untuk keperluan negara dan angkutan udara niaga. Yang kedua yaitu kelompok senjata api kecuali untuk keperluan negara. Tarif yang ketiga yaitu dengan tarif sebesar 75%. Tarif ini yaitu untuk kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri, dan semua jenis, kecuali untuk kepentingan negara. Saya akan melanjutkan materi poin F, yaitu saat pajak terutang, saat penyerahan BKP dan JKP. Yang pertama yaitu saat pajak terutang. Dari ketentuan pasal 11 Undang-Undang PPN 1984 bahwa pajak terutang yang pertama berdasar penyerahan BKP atau JKP, yang kedua berdasar impor BKP, yang ketiga berdasar dimulai pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, yang keempat berdasar pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau JKP pada saat
pembayaran dilakukan sebelum dimulai pemanfaatan BKP tidak berwujud. Yang kelima, pada saat lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya itu penyerahan BKP berdasarkan pasal 1A Undang-Undang PPN. Yang termasuk dalam pengertian BKP adalah yang pertama, penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian. Yang kedua, pengalian BKP karena suatu perjanjian sewa beli. Yang ketiga, penyerahan BKP kepada pedagang perantara. Yang keempat, BKP berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Selanjutnya yaitu pengecualian penyerahan BKP sebagaimana diatur dalam pasal 1A ayat 2 Undang-Undang PPN. Yaitu yang pertama, penyerahan BKP kepada makelar. Yang kedua, penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang. Yang ketiga, penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya. Yang keempat, pengalian BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilan alih usaha. Yang kelima, BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Selanjutnya, penyerahan JKP. Penyerahan jasa yang terutang PPN harus memenuhi syarat berikut. Yang pertama, jasa yang dikenakan merupakan JKP. Yang kedua, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. Dan yang ketiga, penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Selanjutnya poin G, arus BKP dan JKP dari luar ke dalam daerah pabean. Apabila pihak franchisor berada di dalam daerah pabean, maka atas penyerahan merek tersebut PPN dikenakan atas penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Sedangkan apabila pihak franchisor berada di luar daerah pabean, maka termasuk dalam pengertian pemanfaatan barang kena pajak BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai penyerahan BKP dan JKP kepada pemungut PPN. Pemungut PPN adalah badan atau instansi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terutang atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang dikenakan PPN. Adapun pemungut PPN sesuai dengan arahan dari materi keuangan tersebut terbagi menjadi 3, antara lain yang pertama, bendaharawan pemerintah, kantor perbendaharaan, dan kas negara. Yang kedua, pemegang kuasa izin atau kontraktor. Yang ketiga, badan usaha milik negara. Selanjutnya, tempat pajak terutang. Berdasarkan pasal 12 Undang-Undang PPN 1984 ditetapkan bahwa pajak terutang di tempat tinggal atau tempat kedudukan. Yang kedua, tempat kegiatan usaha dilakukan. Yang ketiga, tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang keempat, tempat BKP dimasukkan dalam hal impor. Yang kelima, tempat orang pribadi atau badan terdaftar sebagai wajib pajak dalam hal pemanfaatan BKP tidak terwujud atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keenam, satu tempat atau lebih yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai tempat pemusatan pajak terutang atas permohonan tertulis dari pengusaha kena pajak. Sekian penjelasan dari saya.